bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu bahkan tidak terhitung nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Yang paling agung adalah nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kedua nikmat itulah yang akan menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, junjungan alam, rahmatan lil alamin, sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, afdalul makhlukat, makhluk Allah yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang paling mulia yang derajat luhur di sisi Allah terkecuali beliau, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberikan syafaatil ummah di hari kiamat. Karena berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama mengatakan bahwa Nabi Musa pun ingin sekali menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ada khususiat perbedaan antara umat terdahulu dengan umat Rasulullah. Yang pertama, umat Rasulullah ketika mengerjakan dosa tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan lambat laun Allah menunggu hambanya apakah hambanya ini umat Rasulullah akan taubat atau tidak. Kalau diberikan taubat, biasanya orang tersebut taubat kepada Allah dan diterima. Tapi kalau ada hamba Allah yang tidak bertobat, akan disiksa oleh Allah, akan dicoba entah di dunia, kalau tidak di dunia di akhirat. Maka pernah saya katakan, di antaranya adalah Rasulullah pernah berkata, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin." Ketika zina sudah merajalela, transaksi riba sudah merajalela di qaryatin, di sebuah daerah, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, kata Rasulullah, berarti mereka masyarakat setempat sudah menghalalkan dirinya ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sering dengar sekali atau kita kaget sekali beberapa musibah yang menimpa negara Indonesia yang tercinta. Tidak ada lagi tujuan Allah memberikan musibah kepada hambanya adalah untuk mengingatnya, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah sebagai orang beriman yang masih istiqomah mengikuti kajian-kajian agama. Karena dengan mengikuti kajian agama kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang disunahkan, mana yang mubah diperbolehkan, mana yang syubhat. Remang-remang sama apakah ini halal ataukah syubhat. Maka ahli tasawuf selalu hati-hati dengan syubhat. Contoh, orang ahli tasawuf tidak akan pernah membeli sesuatu yang tidak jelas, tidak akan pernah memakan makanan yang tidak jelas. Apakah ini tadinya halal atau haram, diraciknya halal atau bahannya halal dan sebagainya. Itu ahli tasawuf.
Karena mereka lebih meyakinkan ketika sesuatu yang dimakan oleh mereka adalah barang haram, maka imbasnya akan satu, malas ibadah. Yang kedua, keras hati. Nafsu tidak bisa kita hentikan, selalu ingin, itu nafsu. Maka pembahasan kita kemarin adalah tentang nafsu. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa nafsu ada 7 tingkatan. Kemarin kita membahas nafsu ada 7 tingkatan. Yang pertama, ingat tidak Bapak? Adalah nafsu amarah. Tadi Bapak DKM kita diijazahi oleh beliau, diijazahkan doa yang luar biasa ahli tasawuf. Doa ahli tasawuf, karena di dalam tasawuf itu ada maqam mujahadah. Kita itu memerangi nafsu. Coba saya tanya, kalau mau memerangi nafsu harus dipaksa tidak? Benar berarti Bapak DKM. Jadi memang harus dipaksa. Allahumma ya Allah, paksakan. Artinya kita memang harus dipaksa. Mudah-mudahan kita bisa memaksa diri kita tidak mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Yang pertama adalah kemarin adalah nafsu amarah. Apa saja nafsu amarah kemarin Bapak? Yang pertama adalah pelit, merepet jahe, umat, masjid. Jadi pelit itu adalah nafsu amarah. Maka ada maqam mujahadah. Cara memerangi nafsu tersebut adalah kita harus jangan pelit. Contoh, ketika nafsu kita hemat, nafsu kita mengajak, ada orang misalkan yang minta-minta, terus nafsu kita mengajak, jangan dikasih. Nafsu itu biasa, jangan dikasih. Nah itu nafsu amal. Padahal kita punya uang lebih, tapi nafsu ngajaknya jangan, hemat. Apa hemat? Sayang sekali, walaupun 1.000 lumayan buat beli apa? Koai, cilok, dan sebagainya. Cabai 2 butir, cabai mahal ya. Jadi yang mengajak seperti itu ketahuilah nafsu amal. Cara mujahadah dan riyadhah. Apa riyadhah? Mengajar hawa nafsu kita. Itu harus. Ketika bapak-bapak sudah sering sholat, sudah sering ibadah, apalah arti? Ketika hati masih buruk, jasad pun akan mengikuti buruk. Banyak kok ahli ibadah tapi berkata yang tidak baik. Banyak kok ahli ibadah tapi tetap zina. Banyak orang ibadah tapi tetap gibah. Kenapa? Hatinya masih buruk, ada penyakit. Makanya setelah kita rajin ibadah dan lain sebagainya, jangan lupa ada yang lebih penting. Setelah itu adalah mengkaji hawa nafsu, mengkaji mana nafsu yang baik, mana nafsu yang tidak baik. Gitu. Jadi yang pertama adalah pelit, itu nafsu amarah. Maka mujahadahnya atau riyadhahnya berarti nafsu kita kalahkan. Supaya bagaimana caranya kita jangan pelit. Itu penting sekali. Yang kedua kemarin adalah al-hirsu, tamak terhadap dunia. Tamak. Padahal orang ini sudah dikasih BLT oleh Bapak Jokowi misalnya. Tapi berbohong kepada panitia, saya belum. Maksudnya belum 2 kali. Itu rakus namanya, tamak. Sama dunia dan lain sebagainya, korupsi dan sebagainya. Ini ada nafsu amarah yang belum dimujahadah, belum diriyadhah. Gitu. Makanya penting sekali mengkaji tentang diri, tentang jiwa, tentang nafsu dan lain sebagainya. Karena maqasid ilmu ada di sini Pak.
Kalau Bapak mengadakan Isra Mi'raj, tapi akhlak persatuan tidak lagi utuh, masih musuh-musuhan, apalah makna Isra Mi'raj? Apalah arti mauludan? Karena maksud tujuan dari syariat tersebut adalah supaya tadi nafsu kita jangan pernah bermusuhan, kita harus bersatu dan lain sebagainya. Itu maksud syariat. Ketika kita rajin sholat, kok habis sholat masih berbuat keji, ketahuilah makosidnya belum dapat. Tujuan ibadah belum dapat. Maka tujuan ibadah itu ada dalam kajian tasawuf. Maka ulama berbicara tasawuf itu adalah muaranya syariat. Ketika kita mengkaji ilmu fikih, itu adalah zahir. Untuk bagaimana cara kita bersih, dengan cara wudu, suci dari sholat dan sebagainya, itu zahir. Lahiriah, seseorang akan terlihat soleh, zahirnya terlihat. Tapi untuk kesolehan hati sangat sulit sekali. Orang itu sulit sekali dilihat solehnya hati. Maka tentunya penting sekali kita mengkaji seperti ini. Maka saya hati-hati sekali berbicara masalah tasawuf, karena bapak-bapak kita ibu makomnya itu tasawuf dasar, bukan tasawuf paling tinggi. Kalau kira-kira saya berbicara tasawuf yang paling dalam, bapak asana. Tidak besok ini pengen di PHK semua, pengennya di masjid semua. Kalau saya berbicara tasawuf lebih dalam lagi, bapak itu nggak mau jadi tani, nggak mau jadi PNS, nggak mau usaha, ujung-ujungnya istri kelaparan. Tuh, itu tasawuf gembleng, tasawuf lele. Jadi orang kadang-kadang ngaji tasawuf syariat tidak, gitu. Ngaji diri ya, tapi ngaji fikih orang. Iya, sasar. Premen. Sasar. Itu kalau ngaji tasawuf lebih dalam, tapi nggak ngaji syariah dulu, ngaji fikih, ngaji tauhid dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau saya berbicara tasawuf, tapi bapak fikihnya masih standar atau masih kesulitan untuk memahami syariat, itu bahaya sekali. Bapak besok nggak mau kerja. Yang isi kelaparan bunuh diri, yang penting saya di masjid mau ibadah, itu kalau saya berbicara tasawuf lebih dalam lagi. Maka yang saya bicarakan di sini, ketahuilah tasawuf dasar, bukan tasawuf yang tidak diperbolehkan kepada seorang alim ulama berbicara tasawuf lebih dalam, haram hukumnya. Haram berbicara tasawuf lebih dalam, karena akan memutuskan mereka yang semangat usaha demi nafkah, akan memutuskan mata rantai pejabat yang mengurusi negara. Kalau berbicara tasawuf di dalam tanpa ditopang dengan syariat, maka ulama berfatwa berbicara tasawuf di dalam kepada orang awam haram hukumnya, bahaya sekali. Maka yang saya katakan sekarang tasawuf dasar. Perlu bapak kalau tidak mengkaji tasawuf dasar seperti ini, sampai kapanpun hati akan selalu ada penyakitnya. Pasti sesudah sholat bapak berani maksiat lagi, padahal sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, padahal bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata kita tidak bisa selama ini sholat rajin, tapi ternyata masih berbuat keji. Yang ketiga kemarin adalah hasud. Hasud itu adalah dengki terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada seseorang. Ketahuilah, ketika kita tidak ingin seseorang itu enak dalam kehidupannya, ketahuilah berarti kita ada penyakit hatinya, yaitu hasud. Maka cara mujahadah dan qiyamah mengajari nafsu dan memerangi nafsu. Yang tadi hasud adalah kita jangan pernah suudzon, harus husnudzon. Yang kedua caranya jangan melihat rumah tangga orang lain, jangan pernah melihat kehidupan orang lain, cukup kehidupan diri sendiri kita. Itu cara memerangi hasud. Hasud maka gak enak dalam hati kita, yang pusing sendiri.
yang pusing sendiri. Hati itu selalu panas. Hati itu selalu panas karena memang kita ada hasud. Maka cara mujahadah riadahnya seperti itu. Jangan melihat rumah tangga orang lain, cukuplah yang dilihat oleh kita. Hukma sofa dak makanan yang telah saya ceritakan kemarin di Masjid Ta'lim Al-Babudi. Lihatlah yang baik, buang yang buruk. Yang buruk itu saja dalam kehidupan. Itu cara mengobati supaya bagaimana cara kita itu jangan hasud terhadap sesuatu. Apa hasud dari kita itu tidak suka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dan itu hasud daripada awas hati-hati. Orang hasud itu pahalanya akan dilebur. Banyak ibadah tapi pahalanya dilebur karena memang ada hasudnya itu. Maka hati-hati dengan hasud itu. Pusing sendiri Pak. Karena Imam Ghazali di dalam kitab ini Ihya Ulumuddin, setiap manusia kecuali Rasulullah itu dibekali penyakit hati. Kata siapa di sini yang gak ada hasud? Jangan mengaku tidak hasud. Bapak-bapak pasti ada hasudnya kepada seseorang. Coba bapak-bapak ingat, ada tidak sukanya terhadap teman kita yang sekarang bahagia. Karena memang penyakit itu hati bukan berarti Allah agar tujuan manusia itu buruk, bukan. Itu cobaan di dunia. Bagaimana caranya mereka manusia hamba Allah yang hidup di dunia melewati cobaan ini, yaitu penyakit hati. Maka datanglah Rasulullah Nabi berisalah menyampaikan wahyu Allah jauh ke ayat bahasa kajian-kajian hati. Walaupun di dalam istilah Rasulullah tidak ada tasawuf, tidak ada. Karena istilah tasawuf ini ada setelah zaman tabi'in ke sini. Di dalam zaman sahabat pun tidak ada istilah tasawuf. Tapi mereka itu perilakunya bertasawuf, walaupun mereka tidak mengenal istilah tasawuf. Tidak, dan itu sahabat dan lain sebagainya. Awas jangan di dalam media sosial, katanya sekarang banyak sekali yang membahas tentang sahabat Nabi jelek dan seperti itu, jangan didengar. Jadi yakinkanlah semua sahabat Nabi itu benar. Semua sahabat Nabi itu benar. Gitu. Jangan meyakini ada beberapa sahabat yang tidak baik. Artinya sahabat di sini yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada aliran selain kita yang mengecam Abu Bakar Siddiq kafir, Sayyidina Umar kafir, Sayyidatina Aisyah dituduh zina. Ada salah satu aliran dalam Islam. Maka hati-hati zaman sekarang. Terus kita langsung saja. Yang seterusnya adalah gumede, sombong itu nafsu amarah. Terus banyak keinginan itu nafsu amarah. Walwadhi selalu marah-marah. Inginnya itu marah-marah. Maka ketika orang sabar terhadap marah-marah, ketika kita melihat perempuan kita atau bojo-bojo kita, istri kita yang nusyuz itu Pak, di dalam fikih itu kajian nusyuz di dalam pernikahan adalah pelanggaran seorang istri terhadap kewajiban. Ayo ke kamar, bunga itu marah terus marah itu enggak baik, tapi dengan cara wa'duha atau wa'duha, cara mani istri kita. Kalau tidak itu hak kewajibannya tidak dijumponan, tidak dilaksanakan, Allah akan murka wahai itu istriku gitu. Jadi kita memang harus sering-sering menasihati seorang istri. Karena istri itu adalah perempuan, tidak ada istri itu seorang laki. Pak, istri itu semuanya adalah seorang perempuan, bukan seorang laki. Yang namanya perempuan beda sekali, maka butuh nasihat mereka. Walaupun sekeras apapun mereka akan nurut, karena mereka sudah sifatnya asalnya lemah. Walaupun sekuat apapun ayah awewe ngangkat semen, ngangkat semen, terus apalagi ngangkat batu kayu, perempuan. Tapi ternyata asalnya tetap lemah. Apa yang lemah? Hati. Mereka akan gampang sekali untuk diajak sebenarnya. Untuk kita nasihat itu perempuan.
Maka ketika kita mau marah, kita ingat seperti mujahadahnya itu. Oh, perempuan itu asalnya memang lemah. Sekeras apapun mereka tidak mendengar petuah atau nasihat kita, insya Allah lambat demi tahap akan berubah. Maka guru kita Al-Syadroni selalu berdoa kepada Allah. Allahumma gimana? Terus kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Itu kan doa seorang suami untuk istri dan anaknya. Coba bayangkan ibu, kami sebagai suami, bayangkan. Ya, bayangkan. Oh, orang yang lain tahu udah datang doa eta kami. Sini. Gitu. Mangga silakan masuk ya. Bu, para istri yang saya hormati, para istri yang saya banggakan, suami setiap hari mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, berikanlah kami istri-istri dan istri anak kami menjadi penyucuk hati kami. Coba bayangkan. Kami bukan 1-2 tahun bu eta ada ayah hayang boga pamajikan nurut pengen sekali dua bojo wadon sing nurut terhadap bojonya. Jadi para suami mendoakan tahunan eta tapi gitu jadi jawab baik tetap baik gitu ya. Itu kalau dinasihati tetap ngapain nasihati saya? Marah-marah. Dinasihati kok marah-marah seorang perempuan. Ya biasa seorang perempuan kita malu. Mereka memang seperti itu. Tapi ketahuilah mereka lemah. Ya, kita mujahadahnya riadonya seperti itu. Riadoh mujahadah memori nafsu jangan marah. Kenapa? Kita tahu asal wanita lemah. Jadi tahap demi tahap terus aja kita berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kita sekarang punya anak susah sekali. Jangan putus doa, teruskan saja. Istri kita juga yang tadinya keras sekarang mendukung dengan Rabbana hab lana min azwajina. Insya Allah nanti mengikuti anak kita. Jadi terus saja anak kita tobatnya mau nanti punya istri kah atau masih muda, itu nanti ada kok. Ada khasiat dan faedah doa kita yang tahunan itu. Jadi jangan jenuh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua sekarang, kemarin kan baru amal marwah. Sekarang satu lagi, nanti yang selanjutnya kita pembahasan nanti insya Allah di selanjutnya. Karena memang akan membahas fikihnya. Nah yang kedua saja sekarang. Yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawamah ternyata masuk dalam kategori nafsu yang tidak baik. Jangan diikuti. Mana? Yang pertama adalah tempatnya ada di dalam hati. Sebab nafsu ini yang 7 tempatnya ada di jasad. Jasad itu nanti ada di dada, apakah di hati. Terus ada yang di roh. Jadi nafsu sebagian ada yang di roh. Jadi ketahuilah. Maka yang sekarang kita bahas adalah nafsu lawamah ada di hati. Di hatinya wahuwa tahtasabil aisyah. Jadi pentil susu tahu bu? Pentil susu kita atau pentil susu ibu. Itu karena pentil susu itu maklum nggak ya? Mau laki-laki disebutnya pentil apa coba? Istilah dalam laki-laki pentil susu nama. Ya nggak ada. Ada juga pentil susu banyak. Karena kita pun punya susu. Gak bisa pentil apa, gak bisa. Ada istilah bahasa Indonesia pentil susu ya laki-laki dan perempuan. Bukan kata jauh gitu, pentil susu. Jadi di dalam pentil susu jaraknya itu 2 jari. Yang sebelah kiri. Jadi pentil susu sebelah kiri tapi jaraknya 2 jari ke hati. Nah itulah letak nafsu lawamah. Letak nafsu lawamah. Nah, apa saja biasanya seseorang ketika mengikuti nafsu lawamah biasanya? Yang pertama adalah alum itu adalah suka
nyacat itu seseorang, cacat, nyacat, ngolok-ngolok. Ketika orang itu nggak benar, kita itu langsung saja diolok-olok sama kita. Ada sesuatu yang salah, kita olok-olok. Ada yang benar juga diolok-olok. Manusia memang sulit ya. Sulit kalau manusia tidak ngaji seperti sulit Pak. Kita misalkan berbuat kebaikan, tapi dianggap mereka tidak baik. Gitu. Jadi sulit manusia itu selama jiwanya kotor. Hatinya itu kotor, itu sulit sekali. Mau apapun mereka berbuat baik, hatinya masih sulit itu. Jadi kelihatan saja ketidakbaikan mereka, karena hatinya kok. Tapi ketika seseorang hatinya sudah baik, jiwa nafsunya, maka luar biasa. Walaupun kelihatannya kumal atau kelihatan biasa aja, tapi ternyata mereka mulia, karena hatinya mulia. Karena jasad itu akan mengikuti hati, akan mengikuti nafsu. Ibu-ibu tidak akan pernah kesini ke majelis taklim kalau memang nafsu tidak mengajak. Karena ada nafsu yang mengajak kebaikan. Makanya nafsu tidak baik, jasad pun tidak. Contoh bapak-bapak lihat dangdut, siapa yang ngajak? Nafsu. Bapak tidak akan pernah kedangdutan kalau nafsu amarah dan lawanannya tidak akan pernah. Itu kalau tidak dilawan ya sulit. Akan Bapak datang terus. Gitu. Makanya ada istilah makom mujahadah, merangi nafsu, riyadoh dan ajalina nafsu. Nah itu yang pertama, adalah suka nyacat orang. Jadi jangan jadi orang itu Pak, melihat kejelekan atau kekurangan seorang sehingga kita mengklaim diri kita itu baik. Jangan. Jadi lihatlah diri kita, kejelekan diri kita, lihatlah kebaikan kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat selalu kekurangan orang, kapan akan habisnya? Orang tidak akan pernah bersatu. Orang tidak akan pernah saling bersatu kalau memang seperti itu. Sulit, maka jauhi orang-orang seperti itu. Jangan dengarkan orang-orang seperti itu. Kita mah selalu berjalan lurus sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya adalah hawa. Hawa itu keinginan saja, tapi keinginan yang ketidakbaikan. Terus walau makar itu istilah Indonesia juga, makar diambil dari bahasa Arab. Makar itu tipu daya. Jadi kita kalau nipu orang, termasuk ada kiai yang nipu juga sama. Ustaz yang nipu ada. Jadi dukun apalagi nipu ada. Jadi makar ini ada setiap orang. Hanya orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya dengan mujahadah dan dia, sehingga tidak ada penipuan terhadap diri sendiri dan tipu terhadap orang lain. Silahkan beli barang saya masih ori, bagus, tapi ternyata bukan ori, itu nipu. Termasuk ada itu online penjualan lewat online. Kita misalnya seperti kok dikasih dengan barang yang lain, itu penipuan. Hati-hati. Kalau memang kita tidak sesuai barang pesanan, kasih tahu mereka konsumen bahwa punten ini adanya barang seperti dan sebagainya. Jadi jangan ada penipuan, karena itu adalah nafsu nawawi. Ketika ingin menipu seseorang atau menipu diri sendiri, maka ketahuilah jangan ikuti lawan, yang ikuti nipu tersebut. Kita mujahadah, perangi nafsu, kita ajari nafsu. Terus selanjutnya adalah ujub. Nah ini rata-rata manusia kalau nipu nyacat memang manusia bisa untuk stop nafsu tadi. Tapi kalau yang lawang yang ini ujub, itu setiap orang itu kebanyakan. Apa itu ujub? Ujub itu adalah kita kalau beres ibadah, kita itu suka memakai ini dalam hati. Saya doang yang rajin, asana air doang rajin semua. Nah itu ujub. Kira-kira kayaknya saya doang di pesona yang rajin ibadah, itu ujub. Awas ya, hati-hati ujub. Kayaknya saya doang yang rajin ibadah ngaji, awas ujub.
hati-hati. Kayaknya saya yang sedekah paling besar awas ujub. Jadi ketika kita sudah ibadah, makanya ngaji tasawuf. Biar ibadah kita itu ada makna dan pahala utuh. Pahala utuh. Makanya ngaji seperti ini itu jangan kepada orang yang tidak tahu fikih. Kan di sini kan hebat-hebat fikihnya. Setiap 2 minggu sekali, setiap sebulan sekali, masya Allah. Luar biasa fikihnya. Makanya saya sekarang kajiannya seperti ini. Karena bapak-bapak sudah rajin sholat. Gitu. Maka kalau sudah rajin sholat, saya takutkan bapak-bapak itu nanti keluar masjid atau rajin ibadah, beda hati di dalam hati suka memuji diri sendiri. Ujub itu namanya. Dan ujub akan melebur pahala. Seperti kayu bakar dilahap dengan api. Jadi seperti itu kata Rasulullah. Jadi hati-hati ujub. Ujub itu memang apa namanya? Ingin dipuji. Jadi maksudnya memuji diri sendiri. Bukan ingin dipuji orang lain. Sebab kalau ingin dipuji dengan lain adalah nafsu lawamah yang namanya ria. Ria itu ingin selalu dipuji orang lain. Kalau saya tidak dipuji, kesenangan. Bapak sadar tidak sadar, Bapak kalau sholat di masjid khusyuk, tapi kalau sholat sendiri di rumah khusyuk tidak. Tidak, itu ada lihat. Berarti masih ingin dilihat. Kalau Bapak wiridan di masjid khusyuk, masya Allah. Itu kok. Kalau dengan jamaah yang lain juga sama. Itu. Tapi kalau Allah Bapak sendiri di rumah. Mau kenapa? Ketahuilah itu ada riaknya. Makanya mau di dalam tempat yang tidak terlihat orang atau terlihat orang biasa saja, nah itu riaknya berarti sudah bisa kerja. Makanya biasakan mau di tempat ramai kita ibadah, mau di tempat sepi ibadah. Yang salah itu begini, saya nggak mau ibadah lah. Kenapa? Takut ria. Saya nggak mau sedekah, takut pengen terpuji. Itu salah. Nah itu namanya ngaji tasawuf nggak beres. Tidak dulu nggak tasawuf. Itu salah. Jadi memang harus begitu dulu kita harus ada riaknya, Pak. Kalau awal-awal memang harus pakai kita itu ibadah itu harus seperti itu. Makomnya manusia itu seperti itu awal-awal. Ke masjid pengen dipuji, nggak apa-apa, bagus itu. Daripada ada orang nggak mau ke masjid, saya takut dipuji, itu salah sekali. Itu ngaji tasawufnya nggak beres. Jadi nggak khatam. Mesti kita dalam ibadah memang ingin dipuji pertama. Saya kan ngaji seperti ini setelah Bapak ingin dipuji. Kan begitu. Kalau sudah ingin dipuji, sudah Bapak ngesbeah pujiannya. Sudah habis ingin dipujinya, sekarang kita langsung demi Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi saya itu bukan nyeramahi orang yang baru ibadah, bukan, ini salah. Kalau saya berbicara kepada orang yang belum rajin sholat, salah saya ngomong. Ngapain kamu sholat pengen dipuji? Aku kan preman gak mau sholat. Ngapain? Nanti kan jadi dalil sama mereka. Allah Pak Ustaz ngomong-ngomong kayak gitu ke masjid segala, ngapain pengen dipuji itu? Itu kan nanti seperti itu. Nah makanya ngaji seperti ini. Kita ini sudah melewati tadi penyakit yang tadi. Pasti ingin dipuji pasti. Jadi jangan merasa hati kita itu suci. Kotor hati kita itu. Siapa yang nggak dipuji di sini? Mana tuh pakai pakaian itu bagus sekali. Pakai pakaian itu, pakai nomor dan sebagainya. Makanya ini dipuji saya. Dia kasih. Ngaji tasawuf. Di tasawuf di dalam kitab tasawuf Rasulullah ketika mau dakwah jenggotnya di sini. Pakai bajuan rapi, pakai jubahnya yang rapi, biar gak mengsong kelihatan lesu. Kenapa? Biar terlihat indah. Biar terlihat
indah. Dan ketika Rasulullah berbicara itu kan didengar. Gitu. Makanya Imam Ghazali berkata, kata siapa kita harus umum. Kata siapa kita ingin terlihat tasawuf, kita apa buku rambutnya apa kumpul-kumpul, kutu maruraga, baju lesu, kayak apa aja. Pengen disebut ahli tasawuf itu salah. Makanya kenapa kita harus melewati makot ini dipuji ya biasa, memang seperti itu. Nanti kalau sudah kita bosan ingin dipuji, biasa sudah tuh hanya karena Allah kesananya. Begitu. Itu tahap demi tahap, baru nanti kita hanya karena Allah. Harus melewati seperti itu memang. Maksudnya mau tidak mau kita memang harus melewati seperti itu karena setiap kita dibekali penyakit hati. Jadi kita jangan takut ketika yang baru. Nah kesimpulannya mau riak ke, mau sombong ke, jamaah. Mau riak ke, mau sombong, sodako, ayo besar-besar. Mau riak, mau sombong, ayo ibadah. Itu memang harus seperti itu. Nanti kajian seperti ini kalau kita sudah kaji bisa diterapkan setelah makom tadi. Sudah ingin dipuji, sudah itu sombong. Kita jangan pernah sombong kok kita. Siapa di sini nggak pernah sombong? Hah? Sombong kita ini. Jadi kita pasti melewati seperti itu. Nah itu nafsu lawamah. Apalagi bohong itu nafsu lawamah. Ketika kita nafsu mengajak untuk berbohong, ketahuilah nafsu lawamah itu kita harus mujahadah. Kita harus riadohi, ajari nafsu kita supaya tidak berbohong. Dengan cara kita harus tahu kajian berbohong, bahwa bohong akan mendapatkan dosa, bahwa bohong akan masuk neraka, bahwa bohong mafsadatnya besar, kecuali bohong yang diperbolehkan oleh agama dengan tertentu, dengan apa maksudnya terkecuali dengan ada beberapa perkara tertentu. Ya silakan. Contoh bapak-bapak memang kalau jujur memang dimarahin istri. Memang kita itu kadang-kadang ya ada bohongnya kepada ibu. Karena kami itu menjaga supaya tidak sehat, supaya tidak kami itu ribut dengan ibu, dengan istri. Makanya kami kadang-kadang ada bohong. Karena kami itu kalau jujur tadi, kalau saat jujur, ibu-ibu pemikirannya kan buntu. Makanya pemikiran wanita itu kan langsung emosional. Emosionalisme itu ada seorang wanita. Maka kalau bapak-bapak kok butuh pikiran bisa jadi AWW, jadi perempuan saja. Laki-laki kok kayak perempuan dengan pikirannya buntu, pendek, itu perempuan. Kalau kita harus berpikir panjang dengan akal 1000 kita, mereka akan dulu dengan kita. Jadi gitu, jangan kita hadapi dengan emosional dulu. Kalau memang istri kita memang seperti itu. Jadi ada bohong yang memang kita harus laksanakan karena memang ada mafsadat. Pernah saya di Al-Qadim, kalau kita ada maslahat dan mafsadat maka dahulukan mafsadat. Ketika ada suatu kebaikan kok bertolak belakang dengan keburukan, maka ambil keburukan. Nah, gimana itu maksudnya? Coba nih, saya ajak pikir. Kalau ada bertolak belakang nih antara kebaikan dan ketidakbaikan, mana yang didahulukan? Akal rasional kan memilih yang kebaikan, daripada keburukan. Ternyata di dalam kaidah fikih tersebut tidak mafsadat yang diambil. Kenapa? Mafsadat itu akan merusak. Daripada merusak, mendingan kita ambil yang itu, berbohong itu. Gitu. Padahal berbohong itu mafsadat, tapi tidak ambil. Kenapa? Karena ada mafsadat yang lebih dulu. Kalau kita baik karena misalkan kita jujur, ada keributan dan sebagainya. Nah itu pernah kita bahas di kajian Al-Qadim dan kajian di Masjid Al-Mauna, itu di kajian di sana di Athena. Nah itu jelas ya, selama ini kita membahas seperti itu tidak lain Bapak. Nanti kesimpulannya kalau kita sudah mengkaji nafsu tadi, kesimpulannya begini. Bapak-bapak mau riya tidak riya ibadah, ya. Jangan sudah ngaji kayak gini ada penyakit ain. Biasanya orang bodoh sudah ngaji tasawuf, penyakit ain yang ada apa ain tadi? Saya nggak mau sodako, takut itu penyakit ain. Itu.
Jadi nggak mau saya jamal takut dipuji, tahu kan itu penyakit juga. Gitu. Jadi mau ria, mau tidak ria, mau pamer, tidak pamer, mau sombong, terus aja ibadah, terus jamaah, terus sedekah, terus berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Karena harus melewati seperti itu. Nah,